Suhu sang mentari begitu menyengat. Aku menengadah dan aku tak mampu menatapnya. Tentu saja karena ia terlalu bersinar dan menyilaukan. Aku selalu menyayangkan keindahan yang terlewatkan seperti ini. Sayang sekali, bukan? Matahari bersinar yang begitu indah, namun tak dapat kita tatap. Mengapa aku melantur memikirkan matahari? Apa aku lupa kalau aku hampir saja terlambat? Aku bertanya tentang aku pada diriku sendiri. Konyol. Tentu saja aku ingat dan aku gelagapan sekarang. Kuliah tata bahasa asingku akan segera dimulai. Bu Maria, dosenku yang jelita itu sebenarnya sangat eksentrik. Dan tugas-tugas darinya baru kurampungkan 10 menit yang lalu. Sebagian bukuku kudekap di dada karena tak sempat kumasukkan semuanya ke dalam tas. Dengan nafas tersengal di antara kelegaan, aku telah melihat papan nomor ruang yang terpampang di atas pintu ruang kuliahku. Ayo, 10 langkah lagi. Kataku ngos-ngosan kepada diriku sendiri. Dengan satu gerakan cepat, aku mengubah lariku menjadi jalan santai. Sesantai mungkin. Bu dosenku yang cantik itu memang lembut, tapi menusuk. Aku celingukan beberapa kali lalu mengintip ke dalam ruangan. Bu Maria sedang menghadap ke seorang anak laki-laki dan ia membelakangi pintu. Ini dia kartu asku. Aku mengendap layaknya agen rahasia, lalu kugerakkan bibirku tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Tapi anak laki-laki itu untungnya mengerti yang kuucapkan. Lalu ia terus berbicara kepada Bu Maria, sehingga beliau tidak sadar bahwa aku masuk diam-diam ke ruangan. Akhirnya. Tak lama dari terakhir kuhembuskan nafas besar pertanda lega, hanya sepersekian detik saja Bu Maria langsung berbalik. Ia masih tak melihatku. Aku tertawa lega dalam hatiku. Kamu ini selalu saja. Lama-lama aku bisa menjadi pengisi suara tersohor kalau begini. Hidungnya kembang kempis saat mengatakan hal itu. Shaina, teman sekelasku sejak SMP. Ia selalu menyamarkan suaraku saat di absen karena aku belum datang. Bagaimana aku bisa menahan tawa ketika ia menghayal ia menjadi pengisi suara tersohor? Dengan sigap ia membekapku, akhirnya tawaku tak menggelegar seperti biasanya. Tanpa sengaja, dalam perjalanan mengalihkan pandangan menuju papan, aku menangkap basah anak laki-laki itu memandangiku dengan senyum selebar yang ia mampu. Aku membalas senyumnya dengan tawa kecil dan ia mengedipkan sebelah matanya yang kuacungi jempol kananku di depan hidungku. Dengan bersamaan, kami mengedikan bahu kami satu kali sebelum benar-benar mendengarkan ocehan Miss Mary, julukan dariku untuk Bu Maria. Anyways, thanks ya Re, kataku saat berjalan beriringan dengan Ferio, anak laki-laki paling murah senyum di dunia. My pleasure, jawabnya singkat, masih dengan senyum selebar yang ia mampu. Ketika sampai di depan Fakultas Sains, Re, sapaan akrabku terhadap Ferio, berpindah posisi ke sebelah kiriku, mencegah agar pandanganku tak menatap ke arah fakultas itu. Aku tahu maksudnya. Lalu aku menunduk dalam-dalam agar tangisku tak pecah seketika. Re segera meraih pundakku, menepuk-nepukku pelan. Ia mencoba memberiku kekuatan, lalu aku mengangguk, seolah aku telah menerima transfer energi darinya.
Ia mengelus kepalaku pelan, yang kubalas dengan menjitak kepalanya. Maksudku sih pelan, tapi karena aku melakukannya dengan melompat, ya hasilnya cukup keras juga. Apa yang bisa aku lakukan kalau aku tak melompat? Aku takkan mampu mencapai kepalanya. Ia terlalu tinggi. Dengan tertawa lepas yang menggelitikku hingga perutku terasa kaku. Namun tak urung, aku tertawa juga. Ia selalu datang di saat yang tepat. Saat aku terjatuh begitu dalam. Tanpa ragu, ia ulurkan tangannya agar aku bangkit. Re, aku memanggilnya pelan dan ia menatapku dalam. Ia tak menjawabku, namun aku tersenyum melihat tatapannya. Seorang yang berarti bukanlah orang yang selalu ada untuk kita, namun menghilang tepat ketika kita terjatuh. Bagiku, seorang yang berharga adalah orang yang datang untuk kita ketika kita terjatuh begitu dalam, walau ia tak selalu ada. Walau ia begitu tiba-tiba. Tanpa ragu, ia ulurkan tangannya hanya untuk menarik kita dari jurang keterpurukan. Meskipun ia tahu, mungkin justru ialah yang menggantikan posisi kita dalam jurang tersebut. Dia mencintaiku, tapi aku mencintai orang lain. Dia menghilang ketika aku mendapatkan cintaku tanpa dendam. Dan ia kembali saat aku bersimpuh tak bergerak karena segala luka hatiku. Walau ia sakit karenaku, tapi ia selalu kembali kepadaku, pada orang yang melukainya dan menghiburku. Aku membenci diriku karena aku tak bisa mencintai orang yang begitu tulus mencintaiku. Walau tanpa rasaku, ia selalu kembali padaku dengan cara yang luar biasa di saat aku tenggelam atas segala luka yang aku undang sendiri. Re, aduh, sorry lama ya. Tadi ada materi tambahan dan presentasiku tadi berlangsung cukup lama. Ya biasa, debat gitu deh. Aku langsung curhat panjang lebar begitu muncul dari belakangnya. Ren, seneng banget sih kalau sesi debat gitu. Ia mengusap kepalaku. Tidak. Lebih tepatnya merusak tatanan rambutku. Dasar rese tau re. Aku memakinya dengan suara menggelegar yang membuat mahasiswa lain yang berada di taman kampus mengalihkan tatapan ke arah kami. Dengan tampang seolah tak berdosa, kami nyengir kuda ke arah mereka dan segera melesat menuju parkiran. Ren, makan sore dulu yuk. Ajak Ferio tanpa mengalihkan pandangan dari jalan. Baru denger ada orang ngajak makan sore. Biasanya tuh ya makan siang atau dinner gitu kek. Nah kamu malah makan sore. Jawabku dengan ekspresi sedatar mungkin. Cerewet, kapan sih kamu kalau ditanya langsung jawab tanpa ceramah dulu? Nekat, Ray malah menggodaku sambil nyetir. Hidung mungilku ditariknya panjang-panjang. Re, jangan nekat deh. Iya, apa kata kamu? Makan sore kek, makan tengah malam kek. Suka-suka kamu, puas? Nah, barulah hidungku dilepas setelah aku menyetujuinya.
Sesampainya di rumah makan yang tidak jauh dari kampus, kami memilih tempat duduk tepat di samping jendela agar mendapat akses lebih jelas memandangi taman kecil di samping rumah makan. Seperti biasa, aku bercerita banyak hal pada Ray. Namun, ada yang berbeda pada dirinya hari ini. Ia terdiam. Hanya diam menatapku yang sedang mengoceh panjang lebar, seolah ia berkonsentrasi tapi matanya menerawang. Jauh ke dalam diriku. Aku berhenti dan menatapnya dalam diam pula dengan sorot mata heran. Tapi ia tak merespon. Ku tarik hidungnya dan barulah ia berteriak. Respon yang cukup berlebihan. Ren, bisakah aku berbicara serius? Dan aku mohon jangan menyela. Aku cuma ingin... Belum aku sudah menyelanya. Re, boleh aku ke toilet dulu? Aku mendapat firasat buruk. Oke deh, Ren, ku tunggu ya. Jawabnya pasrah juga. Aku berlari sampai di toilet. Aku hanya mondar-mandir tidak jelas. Aku takut. Benar-benar takut. Teriakan-teriakan yang mengumpul dalam hatiku naik ke benakku dan mencuat dalam desahan kuat. Sesak. Nafasku tersengal. Aku takut Ray menyatakan cintanya padaku. Aku tahu, Ray. Aku tahu. Jadi aku mohon, jangan kau ungkapkan. Karena walau kau tak pernah mengungkapkannya, aku bisa merasakannya. Benar-benar sangat terasa. Tapi bagaimana? Apa yang bisa kulakukan untuk membalasnya? Demi Tuhan, aku telah belajar mencintainya namun tetap tak bisa. Kakiku terasa begitu lemas. Aku pucat dan bibirku bergetar. Namun tak setetes pun air mata yang keluar. Aku kembali duduk di depan Vario. Rena, aku boleh melanjutkan yang tadi? Ray berkata pelan, berlawanan dengan degup jantungnya yang begitu keras. Aku mohon, Ray, jangan katakan hal itu. Aku menunduk dalam-dalam, tak berani menatapnya. Ren, aku tahu kalau kamu sudah tahu, tapi aku hanya ingin... Belum selesai ia menarik nafas, aku sudah menyela lagi. Ray, aku sungguh-sungguh menyayangimu. Dan aku tidak pernah memakai topeng saat aku mengatakan hal itu. Aku menyayangimu, sahabatku. Aku berharap air mata rasa bersalahku tak mengalir, dan itu terkabulkan. Ren, aku sungguh-sungguh minta maaf. Tapi aku mencintaimu, Ren. Mencintaimu lebih dari yang kamu tahu. Lebih dari sahabat. Ray meraih tanganku dan meremasnya penuh kehangatan. Lalu ia melanjutkan. Sudahlah, Ren. Gak apa-apa kok. Aku tahu. Setidaknya aku lega telah mengungkapkan perasaanku. Ya, walau kamu menolak, bahkan sebelum aku bilang apa-apa. Ray tersenyum.
Senyum tulus yang mengundang tangisku pecah seketika. Re, dengar. Aku mohon dengarkan aku. Kamu tahu, aku tak akan mampu menolakmu, tapi aku juga tak bisa menerimamu. Demi Tuhan, aku benar-benar menyayangimu, Re, sebagai sahabat. Dan sahabat sudah lebih dari cukup, bahkan lebih dari segalanya. Kamu punya arti penting bagiku, Re, bagi kehidupanku. Arti lain dari cinta, namun itu benar-benar berharga. Aku yakin kamu ngerti, Re. Tangisku menderas dan tak terbendung. Isahku pecah tak tertahan. Aku sangat merasa bersalah, tapi aku sungguh tak bisa. Aku melihat matanya memerah, lalu ia mengangguk. Aku mengerti. Suaranya dingin, bergetar. Aku menyakiti seorang yang menutup segala lukaku. Aku jahat, aku tahu. Tuhan, aku berdosa, ampuni aku. Maafkan aku, Re. Andai aku bisa, aku tak ingin ini menjadi akhir cerita kita.